Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami membacakan sedikit dari firman-Mu. Berikanlah firman-Mu ini menjadi berita bagi kehidupan kami sehari-hari. Indah doa kami Tuhan, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus 2 ayat 13-17. Beginilah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai Danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema pada firman Tuhan hari ini adalah meneladani hidup Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ada sebuah cerita di mana seorang anak yang bernama Marta akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10 pada 25 Maret 2021. Sebelum ulang tahunnya, ia selalu bertanya-tanya kepada ayah dan ibunya, Bagaimana persiapan ulang tahunku, ayah, ibu? Apa saja permainan yang ada di ulang tahunku? Sebentar ia duduk di pangkuan ayahnya dan berkata, "Apa kado ulang tahunku yang diberikan ayah?" Lalu ayahnya menjawab, "Ulang tahunmu akan kutulis di buku agama." Puas. Marta tidak sadar bahwa ia mengganggu ayahnya yang sedang menulis sejak tadi pagi. Sambil meranjak, Marta mensalibkan dada ayahnya. Lalu setelah itu Marta menulis undangan ulang tahunnya untuk teman-temannya, karena teman-temannya sangat banyak dan berbeda-beda suku dan agama. Ada yang suku Batak Toba, Simalungun, Batak Karo, dan lain-lain. Dan juga ada yang agama Islam, Katolik, dan Kristen. Semua undangan itu datang ke pesta ulang tahun Marta. Mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama. Mereka semua berbahagia. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Marta tidak membeda-bedakan teman-temannya melalui latar belakang teman-temannya. Terlebihlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang. Mau yang miskin ataupun kaya, mau pengusaha ataupun rakyat biasa. Tuhan selalu mengasihi semua orang. Murid-murid Yesus pun berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang pemungut cukai seperti Matius, ada yang nelayan penangkap ikan seperti Simon Petrus, dan ada yang berlatar belakang kembar seperti Thomas. Oleh karena itu, saudara-saudara Yesus yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan
latar belakang mereka tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan pendidikan. Sama seperti Yesus mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah membacakan sedikit dari firman-Mu. Berikanlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Amin.